Halo teman-teman, kembali lagi di channel MBB Belajar Bareng-Bareng. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang kemarin. Kemarin ada bilangan bulat, sekarang masuk ke operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama ada penjumlahan. Nah, intinya ini bilangan positif ditambah bilangan positif, hasilnya bilangan positif. Saya ulangi, bilangan positif ditambah dengan bilangan positif, hasilnya adalah bilangan positif. Ya. Terus yang kedua, bilangan negatif ditambah bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Ini dia. Ya. Ini bilangan positif tambah bilangan positif, hasilnya bilangan positif. Yang kedua, bilangan negatif tambah bilangan negatif, hasilnya bilangan negatif. Yang ketiga, bilangan positif ditambah bilangan negatif, hasilnya adalah bisa bilangan positif atau negatif. Nah, ini hasilnya bisa bilangan positif dan bisa juga bilangan negatif. Ya. Nah, untuk menentukan apakah hasilnya positif atau negatif dapat dilihat dari dua ini. Yang pertama, jika bilangan positif lebih dari bilangan negatif, hasilnya bilangan positif. Yang nomor dua, jika bilangan positif kurang dari bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Ya, itu adalah ketentuan dari penjumlahan bilangan bulat. Oke, biar tambah jelas, kita lanjut ke contohnya aja. Nah, contoh yang pertama, 10 ditambah 12 hasilnya adalah 22. Nah, ini adalah bilangan positif dan ini juga bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan positif dengan cara ditambah aja. Lanjut, contoh yang nomor 2. Negatif 10 ditambah negatif 5, hasilnya adalah negatif 15. Nah, ini ketentuan yang tadi, bilangan negatif ditambahkan dengan bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Itu udah pasti ya. Ini tinggal ditambah aja, hasilnya adalah negatif 15. Contoh yang nomor 3. 20 ditambah negatif 8, hasilnya adalah 12. Nah, ini bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif, hasilnya bisa positif, bisa negatif, tergantung yang lebih besar. Nah, karena yang besar ini mengandung positif, maka hasilnya pasti positif. Ya, caranya tinggal dikurang aja mencarinya. 20 dikurangi 8, 12. Ya, berarti hasilnya adalah 12. Kita lanjut. Contoh yang nomor 4. 13 ditambah negatif 30, hasilnya adalah negatif 17. 13 ini adalah bilangan positif, negatif 30. Nah, ini adalah bilangan negatif, hasilnya adalah kan tergantung, bisa positif bisa negatif. Nah, yang besar itu ini negatif, maka hasilnya adalah negatif. Caranya mencari tinggal dikurang, 30 dikurangi 13 adalah 17 ya. Pengurangan ini selalu yang besar dikurangi yang kecil angkanya, dan hasil akhirnya tinggal melihat kalau yang besar mengandung positif maka hasilnya positif. Seperti ini. Kalau yang besarnya negatif maka hasilnya negatif ya. Seperti ini. Nah, itu untuk penjumlahan. Nah, selanjutnya penjumlahan itu ada namanya sifat tertutup. Perhatikan contoh di bawah ini. 2 ditambah 9 hasilnya adalah, nah ini 11 nih ya, kurang. 11. 2 dan 9 bilangan bulat. Hasil penjumlahnya 11 juga bilangan bulat. Ya. 2-nya bilangan bulat, 9-nya bilangan bulat, hasilnya 11 dan 11 juga bilangan bulat. Contoh yang nomor 2. Negatif 11 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 20. Negatif 11 dan negatif 9-nya adalah bilangan bulat. Hasilnya di sini
negatif 20 juga bilangan bulat ya. Contoh yang ketiga, negatif 12 ditambah 25 hasilnya adalah 13. Ini negatif 12 dan 25 adalah bilangan bulat. Hasilnya 13 juga bilangan bulat ya. Berdasarkan contoh di atas dapat disimpulkan bahwa penjumlahan dua buah bilangan bulat atau lebih akan selalu menghasilkan bilangan bulat juga ya. Untuk setiap bilangan bulat A dan B, jika A tambah B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. Nah, itu dia memenuhi sifat tertutup ya. Yang kedua, sifat komutatif atau pertukaran. Nah, kalian bisa lihat di sini. Contoh yang nomor A, 5 tambah 7 sama dengan 12 ya. Dan 7 tambah 5 sama dengan 12. Jadi 5 tambah 7 sama dengan 7 tambah 5 ya. Walaupun ditukar posisinya ini 5 tambah 7 12, 7 tambah 5 juga 12. Posisinya ditukar dan hasilnya tetap sama ya. Nah, kita langsung aja ke sini. Nah, dari contoh-contoh di atas dapat disimpulkan bahwa untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi sifat komutatif atau pertukarannya terpenuhi ya. Dibolak-balik hasilnya tetap sama. Kita lanjut. Yang ketiga ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, perhatikan contoh berikut. Contoh yang A, negatif 5 tambah 7 tambah 8 sama dengan, nah ini dikelompokkan yang di depan dulu. Negatif 5 tambah 7 ini hasilnya adalah negatif 2. Ini negatif 2 ya, kurang negatifnya. Terus 8-nya tinggal ikut. Negatif 2 ditambah 8 hasilnya adalah 10 ya. Terus sekarang pengelompokannya dirubah menjadi yang di belakang. Nah, berarti kita kerjakan yang dikelompokkan dulu atau di dalam kurung dulu. Negatif 5, ini tetap negatif 5. 7 ditambah 8 hasilnya adalah 15. Nah, negatif 5 tambah 15 hasilnya adalah 10. Nah, berarti walaupun dikelompokkan di depan ini hasilnya 10 dan dikelompokkan yang di belakang hasilnya 10. Ini hasilnya sama ya. Ini contohnya juga sama seperti itu. Kita langsung aja ke sini. Berdasarkan contoh-contoh di atas dapat disimpulkan bahwa untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku A tambah B dikelompokkan ditambah C sama dengan A tambah B tambah C dikelompokkan ini. Nah, walaupun dikelompokkan di depan, dikelompokkan di belakang, hasilnya sama, yaitu sifat asosiatif. Nah, yang terakhir atau yang keempat ada unsur identitas penjumlahan. Kita ke contoh. 2 tambah 0 hasilnya 2. 5 tambah 0 hasilnya 5. Min 10 tambah 0 hasilnya min 10. 0 tambah 2 hasilnya 2 ya. Nah, dari contoh-contoh di atas dapat disimpulkan bahwa penjumlahan suatu bilangan dengan 0 atau sebaliknya akan menghasilkan bilangan itu sendiri. 0 disebut unsur identitas penjumlahan ya, berarti untuk sembarang bilangan bulat A selalu berlaku A tambah 0 sama dengan 0 tambah A dan hasilnya 0 A ya. Dia hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, itu namanya unsur identitas penjumlahan. Kita lanjut dengan yang kedua dalam operasi hitung. Yang kedua ada pengurangan pada bilangan bulat ya. Pada pengurangan pada bilangan bulat, nah berlaku seperti ini. Untuk setiap A dan B bilangan bulat berlaku. Nah, kalau ini pentingnya keempatnya, A dikurangi B itu berubah menjadi A ditambah negatif B. Yang kedua, A dikurangi negatif B berubah menjadi A ditambah B ya. Nah, kalau ini negatif ketemu negatif, dia berubah menjadi positif ini. Terus yang ketiga, negatif A dikurangi
negatif B itu menjadi negatif A ditambah B. Ya, ini karena ini bertemu negatif sama negatif, dia berubah menjadi positif. Yang keempat, negatif A dikurangi B sama dengan negatif A ditambah negatif B. Ya, dia berubah menjadi negatif A ditambah negatif B. Nah, ini artinya pengurangan itu dirubah menjadi penjumlahan. Jadi penjumlahan bilangan bulat, ini udah penjumlahan, ini udah penjumlahan, ini juga penjumlahan, dan ini juga penjumlahan. Dan caranya sama seperti penjumlahan yang tadi. Kalian tinggal mengubah dari pengurangan menjadi penjumlahan, dan caranya adalah dengan penjumlahan yang tadi. Ya, kita ke contoh aja. Pada contoh. Nah, yang pertama, 5 dikurangi 15. Ya, ini berubah menjadi 5 ditambah negatif 15. Nah, hasilnya adalah negatif 10. Ingat yang tadi, bilangan positif ditambah bilangan negatif, hasilnya tergantung mana yang lebih besar. Nah, di sini yang lebih besar itu adalah bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Ya, tinggal dikurang aja. 15 dikurang 5, hasilnya adalah negatif 10. Contoh yang nomor 2. 4 dikurangi negatif 9. Nah, min ketemu min atau negatif ketemu negatif, ini dia berubah menjadi positif. Berarti dia berubah menjadi 4 tambah 9. 4 tambah 9 positif ditambah positif, hasilnya adalah positif. Berarti tinggal ditambahkan aja ini. Ya, hasilnya adalah 13. Terus contoh yang nomor 3. Negatif 10 dikurangi negatif 12. Ya, ingat ini negatif ketemu negatif, dia berubah menjadi 10 dan akhirnya menjadi negatif 10 ditambah 12. Ya, hasilnya adalah 2. Ingat, kalau penjumlahan positif dan negatif, nah ini hasilnya tergantung yang besar mengandung apa. Nah, diantara ini yang besar itu mengandung positif, maka hasilnya adalah positif. Caranya tinggal kalian kurangkan aja. Contoh yang terakhir ya. Negatif 8 dikurangi 13. Dia berubah menjadi negatif 8 ditambah negatif 13. Nah, ini bilangan negatif tambah negatif, hasilnya pasti negatif ya. Dengan cara ditambahkan aja. Nah, itu cara menjawab dari pengurangan bilangan bulat. Nah, demikianlah penjelasan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan.